Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu, menelusuri jejak sejarah salah satu kota paling dinamis di dunia, Jakarta. Dari sebuah pelabuhan kecil hingga menjadi megapolitan yang kita kenal sekarang, ceritanya penuh dengan drama, intrik, dan transformasi yang luar biasa. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap asal-usul Jakarta. Kisah kita dimulai jauh sebelum nama Jakarta ada. Pada abad keempat, di pesisir utara Pulau Jawa, berdirilah sebuah pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Catatan para penjelajah Tiongkok menyebutkan pelabuhan ini sebagai Kalapa. Ya, inilah cikal bakal Sunda Kelapa. Selama berabad-abad, pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan yang ramai, tempat bertemunya para saudagar dari berbagai penjuru dunia mulai dari Tiongkok, India, hingga Timur Tengah. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah, komoditas paling berharga saat itu. Memasuki abad ke-12, kekuasaan beralih ke Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran, yang sekarang kita kenal sebagai Bogor. Sunda Kelapa pun menjadi pelabuhan utama mereka. Bayangkan betapa sibuknya pelabuhan ini. Kapal-kapal yang besar bersandar, membongkar muatan porselen dan sutra, lalu mengisinya kembali dengan lada, cengkeh, dan pala. Kehidupan di Sunda Kelapa saat itu sangat kosmopolitan. Berbagai suku bangsa dan bahasa bercampur baur, menciptakan sebuah mozaik budaya yang unik. Namun, kemakmuran ini menarik perhatian kekuatan baru dari Eropa yang sedang haus akan rempah-rempah Portugis. Pada tahun 1522, Kerajaan Sunda, yang merasa terancam oleh kekuatan Kesultanan Demak yang semakin besar di Jawa, membuat perjanjian dengan Portugis. Mereka mengizinkan Portugis membangun benteng di Sunda Kelapa sebagai imbalan atas bantuan militer. Sebuah langkah yang ternyata menjadi titik balik dalam sejarah kota ini. Kesultanan Demak, yang dipimpin oleh Sultan Trenggono, melihat aliansi ini sebagai ancaman besar. Maka, pada tanggal 22 Juni tahun 1527, pasukan gabungan Demak dan Cirebon di bawah komando seorang pahlawan legendaris, Fathaillah, menyerbu Sunda Kelapa. Mereka berhasil merebut pelabuhan itu dari tangan Kerajaan Sunda dan mengusir Portugis yang baru saja tiba. Untuk merayakan kemenangan besar ini, Fathaillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Tanggal inilah yang hingga kini kita peringati sebagai hari ulang tahun Jakarta. Jayakarta di bawah kekuasaan Kesultanan Banten pun berkembang. Namun, tak lama kemudian, datanglah kekuatan Eropa lainnya yang lebih terorganisir dan ambisius, Belanda, melalui kongsi dagang mereka, VOC. Awalnya, mereka datang untuk berdagang. Pada tahun 1619, di bawah pimpinan Jan Pieter Soenkon, VOC melihat potensi strategis Jayakarta. Dengan licik, mereka menyerang dan membumi hanguskan Jayakarta. Di atas puing-puing Jayakarta, Kon membangun sebuah kota baru yang dirancang dengan gaya arsitektur khas Belanda, lengkap dengan kanal-kanal, gereja, dan balai kota. Kota ini ia namai Batavia, diambil dari nama suku Batavi, nenek moyang bangsa Belanda. Inilah awal era kolonial yang akan berlangsung selama lebih dari 3 abad. Batavia menjadi pusat administrasi dan perdagangan VOC di seluruh Asia, membuatnya dijuluki Ratu dari Timur. Kawasan yang kita kenal sebagai Kota Tua sekarang adalah sisa-sisa kemegahan Batavia pada masa itu. Kehidupan di Batavia sangat kontras. Di satu sisi, ada kemewahan para pejabat dan pedagang Belanda. Di sisi lain, ada penderitaan rakyat pribumi dan para budak yang didatangkan dari berbagai wilayah. Kota ini juga sering dilanda wabah penyakit, terutama malaria, karena sistem kanalnya yang kurang terawat. Sejarah kelam pun tercatat, seperti peristiwa Geger Pecinan pada tahun 1740, di mana ribuan etnis Tionghoa dibantai. Seiring berjalannya waktu, pada awal abad ke-20, pusat pemerintahan Batavia mulai bergeser ke selatan, ke daerah yang lebih sejuk dan sehat yang disebut Weltevreden, yang sekarang meliputi area sekitar Gambir dan Menteng. Disinilah gedung-gedung pemerintahan megah dibangun, yang sebagian besar masih berdiri kokoh hingga hari ini, seperti Istana Merdeka. Gelombang nasionalisme mulai bangkit. Para pemuda dan intelektual pribumi mulai menyuarakan gagasan tentang Indonesia merdeka. Batavia menjadi pusat pergerakan. Di kota inilah Sumpah Pemuda diikrarkan pada tahun 1928, sebuah momen krusial yang menyatukan tekad bangsa untuk merdeka. Akhirnya,
era kolonialisme berakhir. Selama pendudukan Jepang pada Perang Dunia II, nama Batavia diganti kembali menjadi Jakarta, sebuah ejaan lama untuk Jakarta. Ini adalah langkah simbolis untuk menghapus jejak kolonialisme. Dan puncaknya, pada 17 Agustus tahun 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Jakarta secara resmi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia yang baru lahir. Setelah kemerdekaan, Jakarta tumbuh dengan pesat. Pembangunan besar-besaran dilakukan, terutama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Monumen Nasional, Stadion Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan Jalan Jenderal Sudirman dengan patung-patungnya yang ikonik, semua dibangun untuk menunjukkan kebesaran bangsa yang baru merdeka. Jakarta menjelma menjadi simbol kebanggaan nasional. Namun, pertumbuhan ini juga membawa tantangan. Urbanisasi besar-besaran membuat populasi Jakarta meledak. Masalah seperti kemacetan, banjir, dan kesenjangan sosial menjadi bagian dari realitas sehari-hari. Jakarta menjadi sebuah kota yang penuh kontradiksi, gemerlap gedung pencakar langit berdampingan dengan perkampungan padat penduduk. Di balik wajah modernnya, Jakarta juga menyimpan banyak misteri dan cerita rakyat. Siapa yang tidak kenal legenda si Pitung, Robin Hood dari Betawi yang konon merampok orang kaya untuk membantu si miskin, atau cerita mistis tentang jembatan Ancol dengan sosok hantu si manis. Ada juga kisah-kisah urban legend di gedung-gedung tua peninggalan Belanda, seperti di Kota Tua atau Lawang Sewu versi Jakarta. Cerita-cerita ini menambah warna dan pesona kota ini, menjadikannya bukan hanya pusat ekonomi dan politik, tetapi juga sebuah panggung besar tempat berbagai narasi bertemu. Dari Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga menjadi Jakarta yang kita kenal sekarang, kota ini adalah sebuah kanvas raksasa yang dilukis oleh sejarah. Setiap sudut jalan, setiap gedung tua, setiap nama tempat, memiliki ceritanya sendiri. Ini adalah kota yang terus bergerak, terus berubah, dan tidak pernah tidur. Sebuah kota yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang sebuah bangsa. Itulah perjalanan singkat kita menelusuri asal-usul Jakarta. Tentu saja, masih banyak sekali detail dan cerita menarik lainnya yang belum terungkap. Sejarah Jakarta adalah cerminan dari sejarah Indonesia itu sendiri, penuh perjuangan, harapan, dan transformasi tanpa henti. Apa pendapat kalian tentang sejarah Jakarta? Mungkin ada cerita atau tempat favorit kalian di kota ini yang punya nilai sejarah. Bagikan di kolom komentar ya. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut di sana. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.